keamanan masyarakat. Maka bicaranya tadi di awal perumahan klaster. Yang saya mau pertanyakan itu apakah sudah layak perumahan Puriharmoni yang buka manga seperti ini jasa security? Yang kedua, berapa personil kira-kira akan kita pakai? Kalau hanya 3 atau 6, itu menurut saya kurang maksimal. Karena akses keluar masuk bebas. Itu masalahnya di sini, Pak. Kecuali memang perumahan klaster udah tertutup keliling. Sini pun kalau mungkin ditutup, mungkin kita nggak usah ditawarin, pasti pakai jasa security. Makanya kenapa RT 17 warganya belum mau gabung, masalahnya ini tidak terpagar. Satu, jadi orang mau berbuat tidak baik gampang masuknya. Apalagi selama ini walaupun kita nggak gabung, tapi tetap mengamati perkembangan security di Harmoni. Ternyata dari pertama account sampai sekarang, menurut saya carut marut, tidak ada yang betah. Kalau memang mau menawarkan produk, itu ya kualitasnya dibaikkan dulu. Nanti tawarkan ke kami. Nah itu menurut saya itu. Saya hanya 2 pertanyaan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Pak. Jadi produk itu bisa, yang pertama saya produk dulu ya. Produk itu bagus apa tidak tergantung kos yang kita keluarkan. Kalau kosnya itu gede, makanya kita standarisasinya bisa. Di Citra itu kenapa mereka pakai yayasan? Karena Citra itu PT. Kalau kita pakai produknya Citra, tidak akan kuat Pak. Karena mereka rata-rata UMR, bahkan ada yang di atas UMR, dan masih ada set tambahan-tambahan yang diberikan oleh PT tersebut. Itu yang pertama. Kalau masalah produk, kita harus mengingat pos kita, karena kita ini bukan PT, hanya warga. Nah tadi yang kedua adalah medan kita yang terbuka. Medan kita yang terbuka ini berarti bukan tidak bisa kita amankan, bisa kita amankan dengan cara apa? Kita manfaatkan nanti pos yang di sini. Itu 24 jam akan kita kasih 1 personil di sini. Jadi mengawasi sekitar sini. Di samping dia akan mengepos di areal yang terbuka ini, nanti juga dia akan melakukan patroli-patroli. Sistem itu sudah kita miliki Pak. Jangankan hanya di perumahan ya, di hutan pun bisa kita amankan, walaupun kita tidak tahu utara, barat, dan utara. Yang penting kita mau. Tujuan kami ke sini itu karena kemarin yang pertama ada sharing dari Pak RW untuk membenahi. Jadi kita jangan pesimis dulu, kita optimis dulu. Bagaimana kita rumuskan bersama? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan apabila kita duduk bersama. Itu tujuannya. Makanya semuanya wajib kumpul di sini RT RW. Kita akan bahas permasalahan ini bagaimana bagusnya. Menurut Bapak tadi 2 kurang. Kalau 2 kurang kita bikin 9, tapi kita ingat kos kita ini berapa, dibagi 9 ketemu berapa. Itu karena kita menyangkut tenaga orang, di situ ada tenaga, di sini ada kos yang masuk. Nah kita takar. Nanti kesempatan itu nanti kita babak berikutnya nanti berapa kira-kira kita iuran, berapa yang kita rekrut. Karena Bapak menanyakan tadi medan yang terbuka. Yang pertama saya jawab di sini harus kasih pos yang medan terbuka ini, dan dia harus diisi 24 jam di situ. Kalau urusan sip dan yang lain-lain itu hanya mekanisme aja. Mau dibikin 12 jam apa mau dibikin 8 jam, nanti kita berbicara yang mengerti tentang keamanan di sini. Di samping ini juga nanti ada juga pengurus-pengurus di samping RT RW ini kita ambil ikut bergabung di pengurusan keamanan. Jadi kita lebih fokus lagi. Kalau nanti semuanya ikut, biasanya kalau terlalu banyak orang keamanan bukannya bagus, malah bentrok antara satu dan yang lain. Kita yang mengerti silakan gabung.
kita nanti rumuskan bagaimana mekanisme yang terbaik sistem yang kita pakai. Itu hanya mekanisme aja Pak. Mungkin itu yang saya jawab Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Silakan. Ya. Lagi Pak, belakang. Terjawab ya Pak untuk sementara ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya saya mohon maaf ya. Di sini saya sering diajak Pak RT di pengurus bahwasanya di sini anget-anget dari kotok Pak. Tahu nggak Pak? Kalau ada musibah baru ramai. Dan itu dulu terakhir kalinya saya mengikuti waktu dulu kebetulan berada di rumah. Bahwasanya tidak ada titik temunya. Akhirnya ujungnya ya udah ya pakai security yang enggak apa-apa, yang penting sama-sama jalan aja begitu Pak. Artinya Pak ya, mungkin Mas pada ingat yang ada di sini yang ikut rapat waktu itu kalau nggak salah ada 8 atau 7 orang gitu ya. Nah sementara di sini kan kalau melihat dari akses tadi yang Bapak sampaikan bilang pakai security, Bapak itu bilang akses seperti ini. Sebenarnya yang di D16-nya di belakang naik ke tendang bisa. Sedangkan kami sebagai warga sama orang kampung selama ini udah enjoy, nggak ada masalah. Sedangkan yang di ujung sana ada jalan 3. Apakah di KWC pos juga? Masa kita berbentuk dengan orang kampung akan sulit Pak. Kita udah aman sama-sama orang kampung. Namanya maling walaupun di kawasan security pun kita selalu mengajak yang perjalanan yang perumahan seperti ini. Contohnya di Pasir Gadung, Bukit Tiara, Sedal 1, Sedal 2 itu pos ada. Kita berkaca di situ Pak. Dan saya juga sering mempertanyakan kalau masalah kemalingan itu katanya ya anget-anget air kotor oleh laki musim. Sekiranya dari bapak-bapak dapat tahu Pak Rudi pun waktu itu juga menyampaikan yang penting saling pakai solusi monggo sini enggak sama-sama jalan aja Pak. Makanya saya bilang dari awal dari dulu tuh di waktu zaman di baru-barunya Pak RW tahu Pak kita mau pakai security apa kita ke roda, kita tawarkan ini dulu ujungnya pada pakai roda Pak, nggak ada security. Tapi zaman ke sini bahwasannya kami di saya sebagai warga di sini antara Budi Harmoni ini ada 2 wilayah Pak, beroperasinya beda, tidak bisa disamakan. Mungkin Bapak bisa tahu di situ lah. Beroperasi di sini saya pun sama Pak Lurah di sini nggak bisa, masalahnya itu warga yang bayar bukan Pak RT. Kalau Pak RT Pak RW yang mau bayar silahkan, begitu Pak ya. Ini mohon maaf Pak ya. Jadi kita nggak terlalu serius sampai renungkan aja. Masalah aksinya seperti ini Pak. Selama ini ada sering kehilangan itu memang di sana Pak. Seringnya seperti itu karena kami di warga kampung itu kita enjoy, nggak pernah ada masalah. Dulu waktu anggaran tali kotok Bapak Jen katanya RT mau nutup selama ini pernah ada juga cuma ngomong doang, omdong. Akhirnya apa? Pak RT apapun sesadanya nggak tahu apa-apa. Kasihan Pak RT. Warga pada ikut ikut peduli enggak? Cuma di belakang. Itu aja Pak ya. Tapi sebelum maaf itu aja yang bisa sampaikan mungkin dari pandangan-pandangan dari Bapak yang mau sekitar bersinggungan dengan langsung orang kampung barangkali RT 16. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya jawab. Jadi begini Pak, Bapak tadi menyampaikan bahwa satpam itu sangat-sangat tai ayam kalau saya berbicara bahasa Indonesia. Tapi Bapak tidak menyadari bahwa satpam itu tugasnya 24 jam. Yang memang walaupun ada satpam juga tidak mungkin 100% bisa tidak menjamin 100% tidak adanya kehilangan, pasti ada. Tapi meminimalkan itu tadi, orang yang mau berbuat jahat masuk ke klaster kita, lalu sudah melihat satuan pengamanan kita, minimal dia berpikir ulang. Itu yang pertama akan saya sampaikan. Yang kedua tadi yang bersinggungan
dengan warga kampung. Mungkin di sini ada jalan, di tempat saya juga ada Pak. Saya tinggal di Citra di Bundaran 3. Itu bersinggungan langsung dengan warga Sukamulya di samping rumah saya. Tadinya jalan itu 24 jam bisa dilalui. Karena dulu ada sering kehilangan, maka orang kampung kami panggil ke dalam. Bagaimana dengan kita, keberadaan kampung yang ada pintu itu 24 jam terbuka, ada motor yang hilang. Akhirnya kita putuskan di situ bahwa jam-jam tertentu, jam-jam rawan kita tutup. Kalau di tempat saya itu jam 6 pagi dibuka, ditempatkan satu satpam di situ. Jam 6 sore kita tutup. Jadi malam tidak ada akses keluar masuk orang kampung. Itu di tempat saya, itu perbandingan. Jadi saya tawarkan tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Dengan kita tadi duduk bersama, yang penting kita kemauan aja dulu. Tapi kalau sudah ada jiwa menolak ini, menolak itu, ya tidak akan terjadi kesepakatan. Karena tadi keamanan itu tidak menyangkut satu atau dua orang atau per individu, jadi keseluruhan gitu. Jadi sudah selayaknya. Tadi ditawarkan ronda itu hanya malam hari sampai pagi selesai. Semuanya pagi masuk kerja. Siapa yang jaga di situ? Karena kerawanan, titik rawan itu dia tidak akan malam hari aja. Dia melihat situasi itu sepi, dia bisa beraksi, selesai. Jadi jangan sekali-sekali hanya malam aja penjudi. Tidak, di Citra itu yang bolong pun hilang di konter-konter itu. Bahkan orang kelalaian, kewaspadaannya kurang dikala di keramaian itu ada. Kira-kira seperti itu. Terjawab ya Pak? Itu dua ya pertanyaannya. Ya, kita cari solusi Pak di sini. Silakan. Yang punya unek-unek lagi silakan. Pak, saya mau ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Babinsa Jakar, yang saya hormati kepada Babinsa dari Sendang Kulon, yang saya hormati kepada KRW dan seluruh RT-RT dan jajarannya, dan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak menguraikan rasa hormat dari saya. Saya hanya menambahkan aja, di harmoni ini bukan hanya Perumahan Harmoni Pak, terutama yang di RT 16, di situ ada Bukit Panongan Hijau Pak, yang berdampingan dengan Puri Harmoni. Menurut saya jangan khusus RT di Harmoni aja yang dipanggil, tolong, karena itu juga di lingkungan kita juga Pak, terutama di KRT saya itu Pak, itu di dalam lingkungan RT 16. Menurut saya itu harus diajak juga Pak, karena di situ perbatasan Pak. Walaupun misal kita di sini kita jaga, tapi di situ bisa bolong juga. Saya mohon untuk para RT RW itu perlu dipertimbangkan, karena kita yang diajak hanya hak khusus Harmoni. Kita lupa di samping itu ada Bukit Panongan Hijau, harusnya kita rangkul, kita ajak juga, karena berhubung undangan ini mendadak. Saya mau ngasih informasi juga ya, lupa juga, tolong untuk catatan ya Pak RW dan Pak RT itu nggak saling mengingatkan, harusnya diajak Pak. Yang kedua, nanti yang memutuskan dari RT 16, di sini saya bawa jajaran untuk mewakili warga dari RT 16. Nanti ada perwakilan dari RT 16 yang akan memutuskan apa bergabung apa enggaknya, nanti diwakili oleh Bapak Kuspi. Mungkin dari saya itu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Pak, sekalian RT 16 dulu Pak.
Atau nggak saya jawab dulu Bapak ini? Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaan tadi, bahwa di areal Harmon 2 ini masih ada juga klaster yang berdampingan dengan kita. Sarannya tadi itu diajak. Ya tidak apa-apa Pak, jadi gini, rapat ini tidak harus diputuskan malam ini finishnya. Kita kesini yang pertama tadi saya bilang silaturahmi, yang kedua membahas tentang keamanan kita bersama. Nggak apa-apa, yang penting kita ada kesepakatan satu sama lain dulu Pak. Kalau di sana mau bergabung, alangkah baiknya gitu, kita rangkul. Itu tuh warga kita juga walaupun beda klaster gitu kan. Apalagi nanti bisa timbul pengamanan keamanan bersama lingkungan, itu lebih baik lagi. Jadi bahu membahu, tidak tergantung tanggung jawab saya hanya di sini, tidak tanggung jawab saya di sana. Ya tadi saya bilang kita adalah satu walaupun kita berbeda. Itu yang saya harapkan seperti itu. Ada kekompakan di sana, ada saling memiliki barangmu barangku, maksudnya dalam pengamanan. Tidak kita mengamankan barang kita sendiri. Jadi setiap keluarga kita yang bepergian, yang kemana, rumahnya kosong, kita sebagai tetangga, alangkah baiknya kita juga ikut mengawasi. Jadi nanti terbentuknya seperti pamswakarsa dari kita untuk kita. Kan itu tujuan kita Pak. Kita tidak membeda-bedakan klaster sana, klaster sini, RT sana, RT sini. Yang ada kita satu. Bau-membau bagaimana kriminal di sini itu tidak terjadi, minimal bisa kurang gitu. Bisa kurang, kita kurangi terus ke depannya bisa hilang. Karena apa? Karena di sini sudah terkenal misalkan pengamanan di sana sangat ketat, warganya pun sangat solid. Dia juga akan mempelajari itu. Orang bertindak jahat itu tidak sekonyong-konyong jalan terus langsung main, tidak mungkin, akan diamatin beberapa saat, beberapa hari. Begitu dia yakin, dia beraksi aman dan nyaman, baru dilaksanakan Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi kita jangan pesimis dulu. Ada satpam juga hilang. Ya buat apa kita kumpul-kumpul kalau begitu di sini? Gak ada gunanya. Jadi tadi tujuan kita sama Pak RW yang lain tadi, kita sudah utarakan perbandingan di klaster mana. Semua itu ada solusinya. Yang penting ada rasa kebersamaan kita itu. Tidak mementingkan, oh saya RT 11, oh RT saya 3 abad. Tidak ada seperti itu. Kan yang disebut hanya satu klaster, walaupun di sana ada Serdang Kulon, di sini ada Ciakar, kita adalah satu. Untuk membentuk keamanan itu memang susah. Tapi kalau kita ada kemauan bersama, akan menjadi mudah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ada pengawas. Tabung rapat security. Enak. Oh, udah nggak apa-apa, biar angkat. Istirahat sih aku. Oh, gue. Mana tuh, bro? Apa bisa saya buruan? Saya urus saya. Pen lengkap nih, pen iki men pedu gabung kapung. Ah, Balik. soalnya. Ini turun dulu. Sini dulu sebentar. Sebentar aja. Mohon izin, saya akan menguraikan untuk RT saya. Kebetulan saya bertempatan di RT 16. Bukan kami tidak mau bergabung sesuai dengan keinginan kawan-kawan saudara-saudara. Sebenarnya kami sangat partisipasi hal tersebut, sangat partisipasi masalah keamanan tadi. Saran usul saya yang pertama, baru bentuk satpam. Kebetulan saya ini ya mbahnya satpam. Kenapa saya bilang mbah satpam? Ya saya megang klaster juga, mall juga, begitupun proyek-proyek besar. Ya mohon izin untuk Pak RW, kalau bisa kita perkuat dinding kita dulu, terutama pagar. Baru kita simpulkan masalah kegiatan-kegiatan pengamanan tadi. Bukan saya nolak, tidak. Kita tidak menolak hal tersebut, sangat partisipasi hal tersebut. Tapi keadaan. Ya mohon izin, banyak maaf, bukan saya membantah atau provokasi, tidak.
di RT saya aja ya 16 itu ada tuh lebih kurang 11 titik jalan keluar masuk untuk semua warga yang datang ke Harmoni ini, di mana bisa kita mengamankan itu yang pertama. Bukan saya membantah, memprovokasi, tidak. Saya mohon saran kalau bisa kita perkuatan dulu dinding kita, baru kita bisa jalan seperti. Saya yakin bisa. Saya bila perlu saya jalan-jalan tikus masuk ke dalamnya untuk membantu untuk menerapkan kegiatan-kegiatan pengamanan tersebut. Apapun kita perbuat kalau terbuka seperti ini, ya bukan saya sok-sokan, tidak bakal berjalan. Karena ini stasiun 2 ini lebih kurang pintu keluar masuk ada 100. Sehebat apapun gak bakal bisa. Ya, seperti itu Pak. Bukan saya memprovokasi, tidak. Ya mohon ya kalau bisa Pak RW. Nah, kebetulan tadi saya dan tim RW 16 ini udah briefing dari kemarin sebenarnya. Karena kami mendapat seperti ini, pasti ya, hal ini bukan kami tidak menolak, tidak. Kalau bisa kita buatkan dinding kita yang seperti apa. Nah, kita ada contoh Harmoni 2 yang sebelah jembatan. Saya lihat itu udah semuanya udah terbentuk dindingnya atau pagarnya. Baru kita bisa menjalankan hal tadi. Ya. Kalau kita mohon maaf senior ya, belum bisa. Mau kita buat seperti apa pos pun nggak bakal ketemu. Di RT saya aja ada 11 titik jalan keluar. Dan ada sebelah sana pun mobil pun bisa jalan. Nah itu ya mohon izin, bukan kami tidak menerima saran usul dari pendapat kawan-kawan yang udah jalan menaungi satpam tadi. Hal ini ya kalau saya sih saya siap-siap aja. Saya bilang jujur, saya pulang itu di atas jam 12 malam. Ya saya lihatlah seperti apa keadaan. Kadang-kadang saya mutar. Ya, seperti itu. Intinya sih di RT 16 yang disampaikan semua tadi blok belum bisa menerima bergabung untuk mengadakan satpam. Karena di hal tadi ya dinding kita belum ada. Nah itu aja yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya banyak maaf kepada Pak RW, terutama Pak Babinsa yang bisa menaungi acara ini. Sangat bersyukur udah datang ke sini menaungi kami. Ya saran saya kalau bisa mohon izin Pak RW terutama adakan buat dinding kita ya pagar supaya bisa menerapkan tadi. Itu aja dari perwakilan RT 16. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara kami tadi. Jadi begini Pak, jadi kita kan berkumpul di sini jadi tahu bahwa permasalahan itu banyak sebenarnya di sini. Jadi kita ada saran dari A, dari B, dari C, sehingga kita dapat menyaring Pak, mencari jalan yang terbaik buat kita. Tujuan kami ke sini memenuhi undangan Pak RW dan warga, kita berkoordinasi tentang keamanan. Ternyata banyak hal. Tujuan kami hanya satu. Saya sebagai pembina mau warga saya itu hidup dengan aman dan nyaman, tidak ada masalah. Itu sudah salah satu tugas kami yang diberikan oleh atasan kami kepada kami selaku pejabat Babinsa di sini. Dan kita sudah laksanakan itu, ternyata di bawah banyak masalah-masalah yang tadi. Sebenarnya tidak hanya satpam aja, karena banyak peluang-peluang atau jalan-jalan tikus keluar masuk karena kita mungkin berbatasan sama warga ya. Nah, ini juga kita harus rumuskan bersama bagaimana yang terbaik.
Tadi disarankan kita mengadakan dinding. Lah kalau dinding itu sarannya kemana? Kalau memang ditujukan kepada PT yang masih bertanggung jawab mau, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dipikul dengan swadaya masyarakat, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau itu berat, ya nggak mungkin juga Pak. Karena menyangkut apa? Dana di sini Pak. Gitu loh. Jadi kita berembuk di sini. Saya tidak mengklaim harus ada satpam, tidak. Karena kita menginginkan warga kita ini yang tadinya kurang nyaman dan aman di sini, kita mencoba berkoordinasi dengan aparat RT dan RW bersama jajaran di sini. Bagaimana kita merumuskan? Kan itu kembalinya lagi untuk warga sini, bukan untuk saya. Gitu. Jadi bagaimana warga sini menyikapinya? Bagaimana kita melangkah dengan tujuan yang sama? Itu sebenarnya. Bagaimana? Tidak ada hal lain. Saya punya produk, dibilang tadi tidak juga. Karena kita juga, saya di Citra juga beberapa tahun ya, di Citra saya juga sama. Yang namanya tentara, kalau selevel kita udah pastilah. Pegangan sana sini, pabrik sana sini udah pastilah itu. Bahkan saya dari Pratu juga sudah di Melawang, Melintang, di Cikupa Emas itu saya pegang. Makanya saya tahu, makanya saya datang ke sini ini memberikan wawasan kepada bapak-bapak sekalian. Ayo bagaimana kita ciptakan pengamanan yang bagus untuk bapak-bapak biar tinggal di sini itu aman dan nyaman. Itu tadi aja. Ya. Tapi kalau memang ada kendala tadi beberapa titik atau mungkin begini ya. Saya belum muter ujung ke ujung sudah. Jadi kalau di tempat saya itu penyeberangan sungai kampung. Dari jembatan itu saya tutup. Jam 6 pagi saya buka, jam 6 sore saya tutup. Jadi warga tidak ada lain, cuma itu melibatkan orang kampung kita panggil. Bapak kemarin kita hilang gini-gini rapat 2 kali. Ya sudah Pak, demi keamanan bersama-sama kita toh kalau malam juga tidak melintas ke situ, ya ditutup saja. Jadi inilah perlunya koordinasi gitu. Apalagi di sini tadi ada saudara kita itu yang bisa membantu mungkin koordinasi ke kampungnya. Kalau tidak bisa ditutup itu atau bisa diakali dengan pintu, ya pakai pintu-pintu kecil nggak apa-apa. Dengan jam-jam tertentu seperti di Rafflesia nih tadinya nggak mau ditutup ya, ini wilayah saya di ujung itu keluar masuk motor hilang lewat situ. Sekarang bisa Pak, karena apa? Kita yang di dalam perumahan yang ngotot mau ditutup, orang kampung pasti mau. Karena apa? Pertama pasti ngotot, ngeyel dan sebagainya. Karena apa? Yang hilang itu motor kita, bukan motor dia. Itu loh. Jadi kita memohon juga ke kampung-kampung itu dengan maraknya kehilangan atau mungkin seringnya kehilangan di sini itu sebagai kita acuan alasan kepada masyarakat dan sekitar atau kita tutup di saat rawan bukan saat bekerja. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Mungkin yang lain Pak, mungkin terjawab ya untuk sementara itu ya. Nah, mungkin yang lain Pak silakan. Jadi kita berdiskusi ini Pak, jangan saling ada ketersinggungan ya, kita sama-sama aja. Bapak itu warga saya gitu loh. Jadi saya kepingin kalau ada laporan aman bagaimana ya mengambil tindakan supaya warga di sini itu aman. Itu aja. Iya Pak, selesai. Silakan Pak yang lain. Ya mungkin nambahin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan, bukan perwakilan ya, dari warga RT 01. Jadi sebenarnya kalau saling buka diskusi itu mungkin nggak ketemu. Jadi kesempatan yang baik ini mungkin lebih diupayakan untuk mencari titik temunya gimana gitu. Cuman yang jelas Pak untuk area ya, jadi untuk area di sekitar Harmoni ini memang ada titik rawan kurang lebih 8. Jadi 8 terutamanya yang di 3 itu di RT 1 berdampingan dengan RT 19, terus yang 5 itu di RT 17 sama RT 16. Ditambah lagi juga area terbuka persawahan. Itu memang nggak lazim kalau memang buat untuk keamanan yang preventif gitu. Jadi menurut saya ini cuma sudah saran. Jadi memang tadi benar yang disampaikan Pak Kasbi, kalau bisa memang ada pagar. Jadi bukan pagar atau dinding sebagainya. Yang penting ada portal mah sudah ada Pak, cuman yang buka tutupnya nggak ada. Itu yang jadi permasalahan. Jadi yang saya sampaikan di sini itu memang kita berdampingan langsung sama warga kampung yang bersebelahan dengan perumahan kita. Itu tidak menutup kemungkinan
ada rasa sungkan atau kurang enak dan sebagainya. Cuman mau nggak mau ya, karena memang kejadiannya bukan sekali dua kali ya, nanti takutnya kejadian ke yang lainnya ya, itu kan juga merambah ke keamanan yang lainnya. Kalau menurut saran saya, jadi dari 8 titik yang rawan tadi itu memang buat jalannya kriminalitas Pak, terutama itu. Jadi untuk pertemuan kali ini biar ada titik temunya, skala prioritas dulu yang disampaikan apa gitu. Jadi dari hasil pertemuan ini ada hasil yang dibawa gitu loh. Terutama kalau menurut saya itu tadi dari 8 titik tadi itu harus memang diperketat ya, kayak mungkin disampaikan tadi ada jam buka dan jam tutupnya minimal gak gitu. Cuman yang permasalahan sekarang itu yang buka yang tutupnya masih sungkan dengan tetangga atau kampung yang sebelahnya. Jadi sehingga sehari 2 hari masih bisa, cuman selebihnya ya ngomplong lagi Pak gitu. Itu yang jadi kendala. Terus kedua, tambah saran saya, jadi kalau emang itu dikonsekuensikan atau diprosingkan dengan pos yang tadi yang disampaikan. Jadi mungkin kan kalau dulu ada namanya koordinator Pak. Jadi koordinator itu lebih menaungi antara egoisme Serdang Kulon sama egoisme dari Ciakar, itu menjadi satu paduan. Yaitu mungkin ya kalau sarannya saya itu kalau bisa ada yang mewadahi. Jadi kita nggak ada namanya Serdang Kulon, nggak ada namanya Ciakar, kita ngambil tokoh atau warga yang bisa mengayomi antara dua desa, karena ya juga itu namanya dua desa, kita harus punya selling point masing-masing. Karena apa? Dari Serdang Kulon punya kewajiban dan haknya di Serdang Kulon, sedangkan di Ciakar juga sama kayak gitu. Namun secara globalnya kalau ditemukan nggak ketemu Pak di situ Pak, di Puri Harmoni nggak ketemu. Nah, menurut saya ada wadah baru lagi yang mana bisa mengayomi antara, notabene itu nggak mihak ke Serdang Kulon, juga nggak mihak ke Ciakar. Jadi dia berdiri sendiri untuk mengurusin harmoni Puri Harmoni ini. Mungkin itu solusi yang kedua. Jadi bisa ambil titik tengahnya, nggak ada blok kiri dan blok kanan. Itu mungkin bisa menjawab semua keraguan yang ada di Puri Harmoni Dua-Desa. Itu yang saya harapkan begitu Pak. Karena kalau masih beda-beda administratif, akhirnya punya egoisme masing-masing administratif masing-masing. Oh, saya di Serdang Kulon lurahnya begini ya, saya ngikutin lurahnya. Karena di Ciakar agak lebih, ya ngikutin Ciakar agak lebih. Jadi kalau ditemukan jadi satu nggak ketemu. Nah, menurut saya ngambil garis tengahnya, ada wadah baru yang bisa menaungi dan menata Puri Harmoni Dua-Desa dengan tidak membedakan blok Serdang Kulon sama blok Ciakar. Mungkin itu aja Pak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, itu pertanyaan yang bagus. Jadi bapak-bapak sekalian, tadi kita perkomitmen awal bahwa kita hadir di sini itu adalah mencari jalan yang terbaik bersama-sama. Nah mungkin ini yang disampaikan tadi biar gak memihak Ciakar atau Serdang Kulon Pak. Nanti kalau sudah terbentuk keamanan Pak, nanti itu punya keamanan harmonis dan dua ini Pak. Jadi bukan Ciakar atau Serdang Kulon lagi. Jadi nanti di situ ada danpunya mungkin ya, ada koordinatornya. Jadi dia berkecimpung di situ aja, mengurusin semua warga yang ada di sini. Jadi tidak ada yang di Serdang Kulon atau yang di Ciakar, dibilang Bapak tadi. Itu dengan otomatis sudah akan berjalan seperti itu Pak. Karena mungkin selama ini saya juga nggak tahu ya, sistem yang dibangun kayak apa juga nggak tahu. Nah terus yang kedua tadi masalah diutarakan ada apa namanya 8 titik rawan. Itu tadi kalau persinggungan dengan kampung kita harus koordinasi ke kampung. Minimal kita ke portal, orang itu nggak bisa masuk di jam-jam rawan. Dan yang membuka tutup siapa? Ya petugas tersebut. Warga mah sudah urusan rumah masing-masing aja. Nanti keamanan itu ya satuan pengamanan itu yang berbuat Pak. Gitu. Jam berapa dia harus nutup, jam berapa dia harus buka.
warga sudah lepas tangan karena kita sudah memberikan kos sama mereka. Dan itu saya tadi bandingkan dengan klaster saya yang bersinggungan, kebetulan saya ada 2 pintu yang seperti itu. Yang satu sekolahan itu hanya siang aja sih. Nah, anak-anak sekolah tidak boleh melalui pintu umum, harus melalui pintu sekolahan. Dan itu sudah berjalan. Tadinya juga alot seperti ini sama. Makanya kita duduk bersama ini, ada saran-saran yang bagus, diakomodir, langsung kita putuskan bagaimana yang terbaik. Yang setuju itu yang mana kira-kira? Kan begitu. Makanya saya buka seluruhnya, memberikan tanggapan dari ada yang pagar, ada yang portal, ada yang bagaimana. Ya nanti bagaimana solusinya kita rumuskan masing-masing dari setiap tadi saran-saran dan usul-usul, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti yang Bapak bilang hanya 2 hari buka tutup, ya karena dia bukan digaji Pak. Hanya kesadaran warga ada. Kalau dia kena shift malam sampai pagi, pulangnya jam 8 atau jam 7, sementara jam 6 harus buka, siapa yang buka? Tentunya itu petugas keamanan sudah terbentuk oleh kita, dari kita untuk kita gitu loh. Maksud saya itu seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi, kalau toh memang sepakat tidak pakai, ya tidak apa-apa Pak. Saya sebagai pembina sudah mewadahi tadi saran-saran, dan kita kesepakat kumpul ini sudah seperti itu. Usulan dari bapak-bapak sekalian sudah kita akomodir, ya monggo saya kembalikan ke warga. Karena saya juga tidak bisa 24 jam di sini. Karena warga saya juga banyak Pak. Ciakar ini luas. Kita ada 31 RW. Gitu loh. Banyak warga saya itu. Sekarang sudah 40.000, bayangkan coba provinsinya dua. Kelengar saya Pak. Makanya saya coba ada waktu ya Pak, kita susun dulu. Untuk menyusun malam ini juga, saya lepas dia langsung ke sini. Hanya Pak Dri. Jam 6 saya nyampe, sholat maghrib, nunggu sholat isya, 12 di sini Pak. Makan pun belum saya. Nah itu sebagai tanggung jawab saya sebagai pembina. Bed merah ini Pak, mahal ini. Sprint kasat ini Pak. Jadi nggak sila sembarangan. Walaupun di ujung manapun warga saya ada keluhan, saya hadir. Minimal memberikan pencerahan dulu, cari solusi bersama. Kira-kira seperti itu Pak ya. Dan itu terjawab. Mungkin yang lain Pak, silakan. Mungkin saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan pendapat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ingin saya sampaikan hampir sama dan mungkin sudah dibahas panjang lebar dari bapak-bapak atau rekan-rekan saya semua. Bapak-bapak saya yang saya hormati, baik dari Ciakar maupun dari Serdang Kulon. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau memberikan sedikit bayangan dan masalah yang memang kita hadapi. Satu, tadi sudah disampaikan berapa titik rawan yang memang kita hadapi untuk perumahan Puri Harmoni. Kalau misalnya kita bicaranya bukan tidak mungkin hal itu bisa kita selesaikan, itu semuanya memang serba mungkin. Namun kita juga harus berhitung berapa biaya nanti, karena tadi udah disinggung masalah biaya. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk bisa membuat strategi dan mengamankan wilayah Puri Harmoni. Oke lah, masalah kesamaan pendapat kita anggap sama, meskipun pada prakteknya itu nanti kita pasti akan berhadapan dengan warga-warga yang mungkin sulit untuk bisa langsung menerima apa yang kita putuskan. Seperti kita tahu, Puri Harmoni itu perumahan bersubsidi dan kondisi ekonomi masyarakat kita, saudara-saudara kita di Puri Harmoni juga rata-rata. Artinya bahwa ketika nanti akan dihadapkan pada kos yang besar, ini pasti akan jadi masalah. Nah, ini jadi PR. Jadi memang kalau misalnya memang ini mau dilanjutkan, pembicaraan ini mau dilanjutkan, kita harus menyelesaikan masalah itu satu persatu. Kemudian yang kedua, masalah apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Rusdi tentang pembuatan dinding.
memang bukan dinding secara fisik, tapi kita akan amankan beberapa potensi lubang atau jalan keluar atau sebutlah jalan tikus atau apapun. Bagaimana kita menyelesaikan satu persatu itu? Ya, bukan berarti dinding seperti tembok Berlin ya, tapi kita bagaimana kita bisa menutup celah-celah itu. Dan satu hal yang selama ini terlewatkan dan mungkin tidak pernah diperhatikan, itu adalah celah-celah yang berhubungan dengan kampung, yang sebenarnya ini adalah permasalahan Budi Harmoni, tapi yang bertanggung jawab atau yang selalu dibebankan adalah RT yang berdekatan dengan kampung itu. Karena saya itu berada di RT 17, ya kami akhirnya harus bernegosiasi dengan warga, kita harus kompromi dengan warga ketika kita ada masalah seperti ini. Saya harap kalau misalnya ini mau dibangkit, mau kita kaji lebih jauh, tim ini harus bertanggung jawab atas itu, nego terhadap kampung. Ya, ini menjadi tanggung jawab tim, bukan dibebankan kepada RT 17. Kemudian celah yang satunya lagi yang terbuka lagi RT 16, jangan itu dibebankan kepada RT 16. Bahkan seharusnya RT lain yang tidak bersinggungan ini yang harus berkompromi dengan masyarakat. Karena waktu itu pernah terjadi, kita sampai berantem sama orang kampung, bahkan Pak RT saya dia ancam, ya, karena ke miskomunikasi. Ini nggak ada satupun yang membela Pak RT. Mohon maaf kalau pada malam hari ini harus saya sampaikan. Jadi ini harus jadi PR, ya, karena kami nanti juga akan punya PR juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat kami yang saat ini belum bergabung dalam program Satpam. Mungkin kalau yang udah bergabung lebih enak, mereka udah bergabung kok, tinggal masalah biaya mohon maaf Pak ini dinaikkan sedikit. Nah kalau kami harus memulai dari nol, ya kan? Jadi kami ya jangan dibebankan permasalahan seperti itu. Sampai Budi Harmoni mungkin dulu pernah juga diblokir, sampai kita juga pernah juga dipager di wilayah Syakar, ya, sampai kita dibilang pokoknya Budi Harmoni nggak bisa keluar kemanapun. Nah ini masalah ini nggak ada yang menyelesaikan gitu loh. Nah jadi kami pada kesempatan malam hari ini, ayo kita misalnya memang mau dikerucutkan seperti saudara saya tadi sampaikan, kita kerucutkan, kemudian kita berhitung, ya, kita bagi tugas sampai akhirnya nanti bisa berkesimpulan, oh ini realistis kita lakukan, oh ini memang tidak realistisnya, ngapain kita bahas lebih jauh lagi. Saya rasa itu akan lebih mengerucut dan kita akan tahu titik akhirnya. Kalau Budi Harmoni nanti setiap warga harus membayar 50.000 atau 60.000 atau lebih, ya saya bilang impossible. Sekarang narik 10.000 aja susah. BRT kami untuk menarik kas 5.000 aja berat. Ya, meskipun ini masalah keamanan. Apalagi warga sudah menganggap saya nggak ikut Satpam pun selama ini baik-baik saja kok. Nah ini hal yang seperti inilah yang saya harapkan nanti tugas seperti itu bukan lagi tugas RT per RT, tapi kalau misalnya apapun saya itu memang mau mendukung kami, ya tolong itu konsep itu sampai jauh ke sana. Ya, jadi untuk menutup 8, kalau misalnya disebut cuma 8, kalau Pak Kusmi bilang 100, yaitu berapa yang harus kita keluarkan, nanti kita akan ketemu. Dan itu nanti kita akan berkesimpulan realistis atau tidak, mungkin atau tidak. Mungkin itu aja sedikit masukan dari saya. Mohon maaf kalau saya agak panjang menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, waktu saya pertama kali datang, saya sudah punya ancang-ancang yang Bapak pertanyakan tadi.
Kalau memang kita sepakat bahwa kita akan membentuk satuan pengaman di sini dengan swadaya masyarakat di sini, yang ada pintu persinggungan dengan warga, kami para Babinsa akan berkoordinasi dengan lurah masing-masing, Pak. Jadi bukan tanggung jawab RT lagi negosiasi ke kampung nanti. Jadi Pak Lurah Ciakar sama Kepala Desa Serdang Kulon akan kami undang memberikan solusi yang terbaik buat warga sini. Itu tujuan kami. Jadi nanti yang menghimbau ke masyarakat sana bukan lagi RT, bukan lagi RW, tapi dari kelurahan. Karena ada keluhan kehilangan tadi, Pak. Saya sudah berpikir sampai sana, Pak. Tidak akan saya mengorbankan RT saya yang di sini, baik Serdang Kulon maupun Ciakar, bener Pak. Harusnya bapak-bapak lurah itu saya bawa malam ini, minimal sekdes, karena saya tidak tahu bagaimana nanti kita berdiskusi ini seperti apa. Kalau ada seperti ini masih mentah membawa dengan kepala desa kan terlalu ini ya kan, terlalu tinggi. Makanya kita dibawa dulu, kita selami bagaimana para RT ini satu tujuan, satu visi dan satu misi, sepakat, sudah ada notulennya nanti terbentuk, baru saya akan kami undang Lurah Ciakar maupun Lurah Serdang Kulon yang menghimbau kepada jaro-jaronya akan dipanggil bahwa mulai tanggal sekian bulan sekian hari ini akan ditutup portal, Pak. Tolong kasih tahu karena ini sudah merasakan warga sana karena ada apa, tingkat pencuriannya tinggi di sana. Mungkin kira-kira seperti itu. Saya sudah kemarin sudah berbicara sama Pak RW, akan saya gandeng para unsur kepala desa karena mereka yang memangku jabatan itu sebenarnya. Cuma kalau langsung turun seperti ini, rapat seperti ini belum ada titik temunya kan bisa kita wakili masing-masing. Saya sudah seperti itu, akan saya gandeng dua desa itu, lurahnya akan saya hadirkan nanti dalam rapat kalau kita sudah sepakat gitu loh. Jadi artinya nggak usah lagi berpikir jadi korban ini, jadi tidak. Jadi yang bermain nanti sudah setingkat kepala desa, Pak. Aku yakin mereka mau membantu dengan hadirnya kita. Mungkin itu yang saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.